Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Risna ya. Meski di rumah saja, anak-anak harus tetap belajar dan jangan bosan. Allah akan selalu melindungi anak-anak. Yuk kita belajar bersama lagi ya. Tetap semangat. Masih ingatkah anak-anak tentang perkembangbiakan tumbuhan? Oh iya, bagus sekali. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Nah, anak-anak, hewan juga berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Coba perhatikan ya, perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu satu, perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin. Dua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi tiga. Satu, bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur disebut ovipar. Dua, melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Tiga, bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Yuk kita pelajari bersama-sama ya ciri-ciri hewan yang bertelur. Ciri-cirinya tidak memiliki daun telinga, kelenjar susu maupun pori-pori kulit. Mengerami telurnya kecuali hewan air. Tubuhnya tidak ditutupi bulu kecuali unggas dan burung. Perhatikan ya anak-anak, sel telur dihasilkan oleh hewan betina. Sel telur akan dibuahi sperma yang dihasilkan hewan jantan. Nah, berdasarkan tempat terjadinya, pembuahan terhadap telur-telur hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu satu, pembuahan eksternal. Pembuahan eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Begini anak-anak, hewan betina mengeluarkan telur, kemudian dibuahi oleh hewan jantan. Hewan yang mengalami pembuahan di luar biasanya hidup di air dan menghasilkan banyak telur. Dua, pembuahan internal. Pembuahan internal yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh hewan betina. Nah, telur yang telah dibuahi dilindungi cangkang telur. Dalam cangkang telur terjadi pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi individu baru. Apakah anak-anak sudah mengerti? Selanjutnya, contoh hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di luar tubuh hewan betina, yaitu katak, ikan mas, ikan mujair. Contoh hewan bertelur yang pembuahannya terjadi di dalam tubuh betina, yaitu ayam, kura-kura, burung, buaya, cicak. Perhatikan ya ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Memiliki daun telinga, memiliki rahim dan kelenjar susu, serta pori-pori kulit. Biasanya tubuhnya ditutupi rambut dan pada umumnya menyusui atau mamalia. Berikutnya, hewan yang menyusui anaknya disebut hewan mamalia. Contoh mamalia darat yang melahirkan yaitu sapi, domba, kuda,
kucing. Tentunya anak-anak bisa mencari contoh yang lain ya. Contoh mamalia air yang melahirkan: lumba-lumba, paus, anjing laut, pesut, singa laut. Oh iya anak-anak, platypus adalah contoh mamalia air yang berkembang biak dengan bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan yaitu pembuahan terjadi di dalam tubuh betina. Setelah pembuahan terbentuk telur. Calon anak tumbuh dan berkembang di dalam telur, kemudian menetas di dalam tubuh betina. Anak dikeluarkan dengan cara dilahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan yaitu kadal, ikan hiu, ular boa, ikan pari, kuda laut. Apakah materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin sudah jelas? Jika sudah, ayo kita pelajari bersama tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, anak-anak, perkembangbiakan ini umumnya terjadi pada hewan tanpa tulang belakang. Cara perkembangbiakannya ada 3, yaitu 1. Tunas. Perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membentuk tunas. Setelah cukup dewasa, tunas akan melepaskan diri. Nah, setelah itu akan tumbuh dan menjadi individu baru. 2. Fragmentasi. Perkembangbiakan hewan dengan cara memotong bagian tubuh tertentu. Potongan tubuh hewan tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga yaitu membelah diri. Perkembangbiakan hewan dengan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian sama besar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ini adalah hewan bersel 1. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu hidra, ubur-ubur, porifera. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi yaitu bintang laut, cacing planaria, cacing pita. Sedangkan hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu amoeba, paramecium, protozoa. Perkembangbiakan hewan secara generatif dan secara vegetatif sudah kita pelajari bersama. Ayo kerjakan tugas berikut ya. Bacalah dulu petunjuknya, kemudian tulislah cara perkembangbiakannya dengan ovipar, vivipar, opovivipar, tunas, fragmentasi atau membelah diri. Kerjakan di buku tugas kalian ya. Selamat mengerjakan. Jika kalian mengalami kesulitan, tanyakan kepada orang tuamu. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.